Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kameranya? Kembali lagi dengan saya, Kakak Imut. Sebenarnya tidak imut tapi imut. Halo semuanya. Hai, jadi ini Kakak Imut mau bercerita. Mau bercerita karena kalian banyak bertanya tuh di Instagramnya Kakak Imut kan, di DM gitu. Katanya pertanyaan tuh kayak gini. Kakak Imut, bagaimana sih caranya bisa bermain di film Tarung Sarung? Kayak gitu. Bagaimana sih, kenapa sih bisa main di film Tarung Sarung? Kayak begitu pertanyaannya. Jadi Kakak Imut itu, tuh dulu, jalan gitu Kak. Jalan ya. Jadi Kakak Imut itu ndak bisa, aduh, maaf pemirsa nah, ada bising-bising. Jadi ini Kakak Imut ada di kampus guys. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara agak bising-bising di klumin. Aduh, sampai di mana tadi itu pemirsa? Jadi banyak yang bertanya kayak gitu. Terus Kakak Imut tidak bisa menjelaskan satu persatu. Jadi Kakak Imut menceritakannya saja. Nah, oke, Kakak Imut bercerita. Jadi pemirsa, pada zaman dahulu kala, kayak cerita-cerita apa? Jadi itu dulu kan Kakak Imut kuliah di salah satu universitas yang ada di Makassar. Jalan gitu di. Terus jurusan Kakak Imut itu bahasa dan sastra Indonesia begitu. Terus di jurusan itu ada satu organisasi yang kebetulan di dalamnya itu ada teater. Nah, dalam organisasi itu kayak bentuk-bentuk organisasi untuk berkesenian. Itu kita bisa belajar bagaimana kita di depan panggung, dan kita juga belajar bagaimana kita menghandle apa-apa yang di belakang panggung, manajemen waktu, dan kenal dengan orang-orang lain bagaimana. Dan begitulah pemirsa. Mohon maaf kalau kalian kurang mengerti dengan penjelasannya Kakak Imut. Karena Kakak Imut juga tidak terlalu mengerti. Bercanda. Terus, aduh, apalagi tadi Kakak Imut mau jelaskan itu. Jadi begitu pemirsa. Jadi Kakak Imut tuh bersyukur sekali di dalam organisasi ini. Kakak Imut banyak belajar begitu pemirsa. Aduh, mohon maaf pemirsa, nah kalau Kakak Imut lupa karena salahnya Kakak Imut kenapa tidak mencatatnya begitu ya. Karena Kakak Imut tuh kalau bercerita itu liku-liku. Hidup penuh liku-liku enggak. Tapi harus dilanjutkan ya hidup. Apakah? Aduh pemirsa, mohon maaf ya. Begitu itu Kakak Imut. Lanjut ya. Di mana tadi tuh dong? Fokus. Fokus trulala. Guys, tolonglah Kakak Imut. Otak, ayo kerjasama. Begitu pemirsa. Tapi sebelum kuliah itu Kakak Imut memang dari kecil itu kalau suka nonton sinetron itu toh, apalagi sinetron dulu itu waktu sinetron Indosiar yang Genta Buana itu Kakak Imut suka sekali itu. Pokoknya banyak dulu film-film atau apa, film-film India Kakak Imut juga suka. Dari kecil tuh suka lihat itu acting mereka di TV itu, dan Kakak Imut kira itu betulan. Kan masih kecil tuh, kita tidak tahu. Sampai pas dulu waktu kecil, waktu masih SD tuh, karena mama saya itu selalu putarkan Kakak Imut film-film India, lagu-lagu India dulu di kampung waktu di NTT, dan rata-rata tetangga juga begitu putar India. Makanya Kakak Imut juga semua suka tiru India, makanya suka acting dari situ. Terus suka film-film begitu karena dari dulu kan kita selalu nonton di rumah nonton bareng-bareng, ada film pendekar dan segala macamnya, dan saya dan teman-teman itu di kampung dulu tiru itu semua. ada orang pemirsa. Nah, dari situ maaf kalau Kakak Imut panjang lebar nah guys. Mohon dimengerti. Nah, dari situ lanjut lagi di perkuliahan. Nah, Kakak Imut sudah masuk di situ. Dari situ Kakak Imut belajar di organisasi itu. Kakak Imut belajar bagaimana berteater, bagaimana acting. Nah, kebetulan alhamdulillah di organisasi itu banyak senior saya yang mengajari akan hal-hal tersebut. Begitulah. Dan dari situ pula Kakak Imut juga sering ikut festival teater, mulai dari lokal di Sulawesi Selatan dan Barat, dan di nasional. Nah, hingga akhirnya pada saat Kakak Imut selesai kuliah, kan Kakak Imut suka acting tuh. Jadi Kakak Imut
melihat apa-apa yang bisa kakak Imut lakukan. Karena kalau kakak Imut lebih melihat kalau dibilang kekurangan banyak misalnya, tapi kakak Imut nggak mau lihat kekurangan kakak Imut. Kakak Imut lihat bagaimana, di mana skill kakak Imut. Kakak Imut lihat apa yang menjadi passionnya kakak Imut, apa yang menjadi kakak Imut suka dan bisa mendongkraknya. Kenapa tidak? Dan kebetulan kakak Imut suka seni-seni, kakak Imut suka acting. Makanya kakak Imut pas selesai kuliah itu, selesai di organisasi dan semuanya itu, kakak Imut sudah bertekad mau ikut casting apapun itu. Terutama di Makassar, karena masih bisa kakak Imut jangkau kan kalau di Makassar. Kalaupun ada casting online, kakak Imut juga casting online begitu. Jadi singkat cerita pemirsa, bukan singkat cerita. Jadi pas selesai kuliah itu pokoknya semua casting yang ada di Makassar tuh nyaris tidak ada kakak Imut yang luput dari ikut casting tersebut. Jadi kalau kan kakak Imut dulu mengajar anak-anak TK di sekolah inklusi, salah satu sekolah inklusi di Makassar tuh. Jadi pas selesai ngajar itu, kalau ada tempat casting terbuka atau apa bla bla bla, itu kakak Imut langsung go ke sana ikut casting begini film apapun itu. Kakak Imut masuk di komunitas casting Makassar begitu. Dari situ kakak Imut lihat kan casting apa ini. Ada beberapa hal yang kakak Imut itu lulus casting begitu ya. Lulus casting. Pokoknya dari semua casting itu kakak Imut udah beberapa kali lulus casting. Tapi pemirsa nihilnya kalau kakak Imut lulus casting, produksinya tuh gagal produksi guys. Itu tidak tahu kenapa. Coba satu kali jadi tidak apa-apa, ini berkali-kali pemirsa. Jadi kakak Imut tapi kakak Imut tidak pantang menyerah ya. Kalaupun kakak Imut lulus tidak lulus itu tidak apa-apa. Yang penting itu apa yang menjadi kakak Imut suka. Jadi apapun itu, dimanapun itu castingnya kakak Imut ikut. Kakak Imut tidak peduli mau lolos mau tidak. Kakak Imut nggak peduli dengan semua itu. Karena ada satu perkataan, ada satu kata-kata yang kakak Imut ingat, yaitu gunakan jatah gagalmu selama kamu masih muda pemirsa. Jadi kakak Imut gunakan saja jatah gagal itu. Lagi pula orang sukses itu adalah kegagalan yang tertunda ya kan. Semua orang sukses itu banyak gagalnya loh pemirsa. Jadi jangan takut gagal ya. Kita harus bangkit, kita harus tidak menyerah. Kalau gagal ya kalau gagal ya apa ya? Kalau gagal ya coba lagi deh. Jangan berkecil hati. Intinya jangan berkecil hati dan harus percaya diri ya. Itu yang kakak Imut. Itu yang kakak Imut terapkan. Maka dari itu apalagi tuh mau aku cerita tadi. Nah begini kalau kakak Imut tidak pakai catatan pemirsa. Fokus. Nah jadi setelah itu tuh pemirsa, ada di grup komunitas acting casting Makassar itu kebetulan ada yang cari pemain figuran Jalan Kote Rasa Keju begitu. Tapi kakak Imut pada saat itu tuh lagi kerja kan ngajar. Cuman kakak Imut kan pengen lihat tuh gimana lokasi syuting orang-orang kalau di syuting itu bagaimana orang-orang kalau apa namanya itu kalau nggak mengerti kak juga kalau di lokasi itu bikin apa, kameranya bagaimana kalau acting orang di sana. Nah dari itu kakak Imut minta izin 1 hari untuk ikut figuran di film Jalan Kote Rasa Keju. Nah besoklah kakak Imut pergi kan ke sana. Dia pemirsa, jadi itu orang casting maupun figuran maupun tidak, itu dari pagi sampai malam kita menunggu guys. Yang penting kesabarannya. Jadi di situ kakak Imut juga perhatikan dikit-dikit, tapi kakak Imut belum mengerti apa-apa karena kan cuma figuran. Nah dari situ kakak Imut kenal dengan Kadion karena dia talent koordinatornya itu pemainnya Jalan Kote Rasa Keju. Halo Kadion. Di situ kenal Kadion dan beberapa kru yang lainnya yang kenal kakak Imut begitu ya. Nah dari situ kakak Imut agak mulai tahu sedikit tentang film, sedikit, tidak semuanya tidak tahu. Yang penting ikut saja. Nah dari Kadion ini lanjut pada saat itu kan Kadion kan kayak dikenal juga sama orang-orang di Makassar begitu. Jadi kalau ada kegiatan misalnya di Jakarta apapun itu dan mau diadakan Makassar, nah Kadion itu tahu. Nah kebetulan pada saat itu ada audisi Hijab Han. Kalian tahu kan Hijab Han itu yang
ada hijab Han yang sansir itu. Jadi itu berfokus pada wanita berhijab yang mempunyai bakat begitu ya. Nah kebetulan itu audisinya 2 hari di Makassar, dan Kadion itu menginisiatifkan menyuruh saya untuk datang ikut audisi hijab Han di Trans Studio Makassar. Itu 2 hari, dan kebetulan itu hari Sabtu dan Minggu, dan kakak Imut itu lagi libur pada saat itu guys. Jadi kakak Imut ikutlah. Tapi pas kakak Imut kesana, kakak Imut nggak tahu apapun itu. Kakak Imut mendaftar tuh aja tidak tahu apa-apa, mau kesana cuman bikin vlog. Itu di vlognya dulu kakak Imut, YouTube kakak Imut yang dulu ada, cuman kakak Imut hapus. Biasa pemirsa. Heng-heng tuh jadi begitu nih. Heng-heng itu agak begini-begini pemirsa. Jadi kalau kalian mau tahu, ributnya itu di sana lagi karaoke. Terus begitu pemirsa. Nah pada saat kakak Imut ikut audisi hijab Han, kakak Imut kan gak ngerti. Ternyata orang pada bagus-bagus, kostumnya pada bagus-bagus. Kakak Imut datang ke sana dengan baju biasa saja pemirsa. Dan pas kakak Imut disuruh kan di atas kita harus mementaskan apa begitu ya, keahlian kita begitu ya. Dan kakak Imut gak ada persiapan sama sekali. Jadi pas itu kakak Imut berakting lah, pitik anak-anak pemirsa. Pitik anak-anak itu artinya kayak asal sembarangan aja, asal jadi begitu ya kakak Imut depan juri dan depan orang-orang. Dan alhamdulillah pemirsa, kakak Imut masuk 20 besar pemirsa, dan besoknya lagi kakak Imut ikut. Tapi jamin kakak Imut ceritakan, nah karena besoknya itu kakak Imut jatuh di kolam pemirsa. Itu tuh diadakan oleh Transmedia ya, itu hijaban diadakan oleh Transmedia. Sedikit berangkat ke Jakarta guys, itu kakak Imut jadi runner up 2 ya, juara kedua. Kalau juara ke-1 itu kakak Imut berangkat ke Jakarta loh. Begitu pemirsa. Jadi mulai dari situ kakak Imut lihat Kadion mungkin lihat kakak Imut main teater kan di situ di audisi Japan, dan kebetulan mungkin Kadion lihat kak Imut lucu atau karakternya kayak gitu-gitu kali ya. Jadi jadi nggak tahu deh, selebihnya tanya kakak Dion aja deh bagaimana. Yang penting bermula dari hijaban ini kakak saya dilihat oleh kakak Dion berakting begitu ya. Nah tiba saatnya pemirsa, ini adalah ujung pangkalnya ya, Tarsan. Nah kak Dion kan ini pada saat itu kakak Imut ada di sekolah, terus ditelepon lah sama kakak Dion. Pada saat itu kakak Imut lagi di sekolah dan tidak boleh pegang HP sama sekali. Sedangkan ini kak Dion harus merekomendasikan kakak Imut gitu loh kepada orang-orang Jakarta begitu lah. Karena mereka sangat membutuhkan pemain itu gitu. Karena pada saat itu sudah diadakan semua, katanya sudah diadakan casting di Makassar. Cuman mungkin castingnya itu untuk orang-orang yang gak tahu deh, untuk artis-artis atau apa. Karena kakak Imut dengar cerita itu hari pas casting sudah dapat katanya, cuman nggak pas aja menurut sutradara, makanya disuruh cari lagi. Jadi semua pihak-pihak yang ada di Makassar itu dihubungi sama pihak-pihak dari Jakarta untuk cari pemeran Kanang pemirsa begitu. Dan dihubungilah kakak Dion ini. Nah kakak Dion pas ditanya pemeran Kanang gini, karakternya gini-gini, langsung katanya kakak Imut yang ingat guys, makanya dia menghubungi kakak Imut. Dan pada saat itu kakak Imut tidak angkat teleponnya, dan itu sore hari loh. Itu pun pas kakak Imut ke toilet baru pegang HP kan, baru kakak Imut lihat kan SMS Kadion, telepon Kadion. Dia bilang, kamu kirim video kamu dulu yang gini-gini, yang lucu-lucu gini-gini. Kakak Imut kan nggak tahu apa-apa. Terus kakak Imut kirim foto yang sesuai rekomendasinya Kadion kan, kirimlah semuanya. Tiba-tiba kakak Imut ditelepon lah oleh Kak Dion. Dia bilang begini, kamu itu sebenarnya kakak rekomendasikan kepada pihak yang ada di Jakarta, karena mereka itu pihak mencari pemeran Kanang untuk bermain di film Tarung Sarung produksi Star Vision Plus. Kak Imut belum tahu apa-apa pemirsa, jadi ekspresi kakak Imut pada saat itu datar-datar aja sih, bilang oh iya kak, alhamdulillah gitu-gitu. Karena saking dulu yang gagal, kakak Imut selalu lulus casting tapi gagal produksi kan, saking dari rasa-rasa yang
takut di PHP lagi kan, makanya Kakak Imut santai-santai aja. Nah, jadi Kak Dion bilang, nanti kamu ketemu sama sutradaranya ini bla 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 bla. Kakak Imut masih santai aja. Oh iya, gini. Padahal ini produksi PH besar loh di Jakarta, ini Star Vision Plus loh. Kakak Imut belum tahu ya. Tapi jadi Kakak Imut masih santai-santai aja. Oke. Pada saat itu beberapa hari kemudian kita pergilah ke hotel, ketemu dengan sutradara itu bareng Kak Tutuk sama Kak Gogos ya, Kak Doyak sama Kak Jarot, dengan beberapa kru yang ada di Makassar, dengan sutradara dan sutradara, asisten sutradara begitu ya. Kita pergilah di salah satu hotel di Makassar, ketemulah dengan sutradaranya Mas Arsi ya. Mas Arsi menjelaskan bla 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 begini di lokasi syuting, nanti kita syuting di sini. Kakak Imut masih belum ngeh begitu loh, masih belum percaya begitu. Kakak Imut percaya itu kalau sudah di lokasi syuting dan banyak kamera mengapiti Kakak Imut, baru Kakak Imut percaya ya. Sudah didilkan dan segala macamnya, suruh pelajari skripnya dan bla bla bla. Saudara bilang nanti kita syutingnya di Selayar, ada Jakarta. Tapi Kakak Imut masih santai-santai aja pemirsa, bayangkan ya. Dan singkat cerita, bla 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 bla. Pada tanggal berapa itu, 26 kah berapa itu, 2 November kayaknya kalau tidak salah, 2019, datanglah semua pemain dari Jakarta pemirsa, datang ke Makassar karena syutingnya di Makassar dulu. Itu hari Kakak Imut dipanggil reading. Itu pun Kakak Imut di sekolah dan terlambat. Aduh, itu Bang Philip udah marah-marah. Bang Philip udah bilang, kamu di mana sih, dicariin sama sutradara nih, kita kan mau reading gini udah ada nih semuanya nungguin kamu. Kanang, kamu di mana sih gitu. Sudah dipanggil Kanang pemirsa oleh Bang Philip. Jadi ini Bang Philip itu salah satu casting direkturnya Tarung Sarung ya, gitu ceritanya, kalau Kakak Imut nggak salah sebut. Jadi pas itu Kakak Imut datang di hotel begitu ya, mau reading. Kakak Imut ke sana, Kakak Imut masuk di ruangan. Wow, sudah ada Kang Yayan, sudah ada Panji, sudah ada dan lain-lain yang dari Makassar, dan sudah ada siapa lagi itu, Kak Kemal. Tapi Kakak Imut masih santai-santai aja pemirsa, karena Kakak Imut belum terlalu bagaimana ya, karena Kakak Imut percaya kalau sudah ada di lokasi syuting dan ada kamera baru percaya, karena terlalu seringnya Kakak Imut PHP dulu gara-gara lulus casting ya. Tapi tidak jadi begitu pemirsa. Akhirnya reading semuanya. Aduh, sebenarnya Kakak Imut deg-degan, heran-heran aja gitu, karena mereka semua kan dari Jakarta, biasanya kan dilihat di TV. Tapi Kang Yayan enggak terlalu perhatikan, ternyata itu Kang Yayan pemain internasional pemirsa. Tapi deh, aku salut sama Kang Yayan karena bukan cuma Kang Yayan sih, semuanya itu orangnya tidak sombong dan lain-lain, semuanya pada baik ya pemirsa ya. Jadi Kakak Imut juga enak-enak aja, welcome aja. Reading lah kami, reading. Dan sudah selesai, sudah aku kenal sudah selesai. Besoknya kita syuting. Baru di situ Kakak Imut percaya karena di situ ada Maizura. Pada saat reading itu ndak ada Maizuranya guys, karena dia masih menyanyi di Jakarta, ada anunya, masih ada kontrak menyanyinya begitu. Jadi pas hari syuting baru datang, dan di situ baru aku kenal sama Maizura. Baru pertama kenal dan langsung kita casting bareng pemirsa tanpa reading. Jadi sampai situ dulu Kakak Imut menceritakannya kenapa bisa Kakak Imut bermain di film Tarung Sarung pemirsa ya. Nanti Kakak Imut kalau ada part 2-nya Kakak Imut cerita lagi bagaimana di lokasi syuting. Jadi sampai maksudnya semuanya itu insya Allah ada jalannya kalau kita mau pemirsa. Kakak Imut saja sering ikut casting. Nah, Kakak Imut tidak bakalan menyangka dari salah satu acara yang Kakak Imut tidak nyangka-nyangka bakalan dipanggil ikut casting bakalan dipanggil untuk main di film Tarung Sarung. Sebenarnya ini pemainnya Kanang Tarung Sarung sudah ada, semua pemainnya itu sudah ada, cuman mendadak dia ada keperluan atau mungkin kesibukan yang lain, jadi tidak bisa begitu pemirsa. Jadi dicarilah cepat pemain Kanang, dan alhamdulillah jatuh kepada tangannya Kakak Imut melalui segala macam rintangan dan segala macam yang sudah di casting di Makassar. Sebenarnya sudah di casting katanya di Makassar itu, tapi tidak dapat sutradara belum dapat karakter itu. Sekalinya dikirim video pemirsa, dan itu videoku itu nanti Kakak Imut kasih lihat nah kalau ada di sini.
tapi tidak bisa, kayaknya copyright pemirsa, ini YouTube. Jadi lihat saja di Instagramnya Kakak Imut. Nah itu video yang tentang geprek densu pemirsa. Itu hari geprek densu baru masuk di Makassar pemirsa, dan ada giveaway-nya, dan di situ Kakak Imut bikin video giveaway geprek densu dan video pitik anak-anak pemirsa, teriak-teriak deh. Dan itu yang dilihat sama sutradara Mas Arsy, dia langsung bilang, aku diceritakan sama Bang Philip pemirsa, dia bilang ini yang aku kasihkan video Mas Arsy karena langsung dia mau. Langsung dia mau gara-gara teriakanku kayaknya, dan mungkin pas banget di karakternya, karena Kadion juga pas ditanya dari pihak Jakarta karakternya Kanang kayak gini langsung Kadion hubungi saya pemirsa, dan alhamdulillah dia ditemukan karena sudah mau syuting kan, baru pemain Kanang belum ada, jadi alhamdulillah jatuh ke tangan Kakak Imut pemirsa. Jadi begitu pemirsa. Jadi Kakak Imut juga dulu selalu ikut casting, bahkan sekarang kalau masih ada casting Kakak Imut selalu ikut. Kayak kemarin ikut casting Uang Panai tapi tidak guys. Tidak lulus guys. Ini rezeki. Tidak apa-apa Jim. Tapi Kakak Imut suka casting, jadi apa-apa karena Kakak Imut suka hobinya acting, jadi tidak apa-apa. Jadi untuk kalian, kalau kalian ada passion dan memungkinkan untuk bisa menghasilkan atau bisa menghasilkan, aku tak menjelaskan pemirsa. Pokoknya intinya begini, Kakak Imut itu lihat, bukan lihat kekurangan Kakak Imut. Kalau lihat kekurangan, jangan dibilang pemirsa. Tapi Kakak Imut ini alhamdulillah tidak mau melihat itu semua, karena kita harus mensyukuri apapun itu dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Kakak Imut dongkrak lah. Kakak Imut melihat ada di diri Kakak Imut yang bisa Kakak Imut andalkan. Nah dari situ Kakak Imut mendongkrak kelebihan Kakak Imut tersebut pemirsa. Makanya kita harus kalau saran Kakak Imut pemirsa, jangan lihat kekurangan kita harus lihat kelebihan kita. Begitu pemirsa, dan percaya diri ya, kita harus percaya diri dan melihat apa yang lebih di diri kita. Itu saja pemirsa. Nah, dan selalu menjadi diri sendiri pemirsa, begitu. Pas kemarin juga ikut Helsinki Japan juga Kakak Imut nggak tahu apa-apa, tapi alhamdulillah Kakak Imut jadi runner up 2, dan dari situ Kakak Imut dipanggil, direkomendasikan untuk menjadi pemain film Tarung Sarung pemirsa. Alhamdulillah dari sekian banyaknya Kakak Imut ikut casting, itu pun castingnya di film lokal loh guys, tapi dia alhamdulillah ternyata Kakak Imut bermainnya sampai di, mungkin ini masuk di nasional karena PH-nya kan Star Vision kan PH nasional, begitu pemirsa. Jadi pesan Kakak Imut, kalau ada passion kalian atau apa yang kalian suka, itu tekuni aja guys. Misalnya kalian suka bisnis, tekuni aja, jangan patah semangat kayak Kakak Imut. Kakak Imut nggak suka patah semangat. Dimana ada kesempatan atau apapun itu, dimana ada, contohnya Kakak Imut, dimana ada casting Kakak Imut ikut kok. Kakak Imut nggak peduli itu mau lulus mau tidak, yang penting Kakak Imut ikut casting, begitu pemirsa. Karena Kakak Imut pernah baca kan orang yang sukses itu kayak novel kayak Harry Potter itu kan beberapa ratus kali itu ditolak novelnya, sekalinya diterima novelnya dia langsung membeledak. Itu juga kayak kayak siapa itu KFC juga itu kan bapak-bapak tuh, tapi itu bapak-bapak KFC juga dulu pengalaman hidupnya juga kan dia tidak mudah loh guys. Tapi di umur berapa puluh tahun itu dia sukses dengan ayam gorengnya sampai terkenal di seluruh dunia, di pelosok manapun itu. Begitu. Pokoknya kita tidak boleh menyerah, begitu kata Kakak Imut. Kita harus menjadi diri kita sendiri dan tidak boleh menyerah. Tidak boleh pemirsa, tidak boleh takut dengan kegagalannya selama itu masih baik ya. Kalau menurut Kakak Imut selama itu masih baik dan tidak merugikan siapapun, no white bede. So white kan pemirsa, begitu. Jadi begitu singkat ceritanya. Kenapa singkat ceritanya baru panjang? Mohon maaf nah. Begitu pemirsa, kenapa Kakak Imut bisa bermain di film Tarung Sarung. Alhamdulillah dipanggil, direkomendasikan karena dari sebuah kegiatan yang satu kegiatan yang lain. Jadi kalian kalau ada maksudnya, kalian kalau ada kegiatan yang lain jangan pikirkan nominalnya atau apapun itu.
Kalau kakak imut begitu, kakak imut nggak pikirkan nominalnya, yang penting itu berkah dan kakak imut suka, kakak imut gaskan. Siapa tahu dari situ tuh ada yang lihat Ki lagi, dari nilai 20-30 nanti menjadi 10 dan 100. Apa bedanya? Begitu pemirsa. Jadi pemirsa mohon maaf kalau ada kata-kata kakak imut yang salah atau kesannya kakak imut menggurui, mohon maaf ya. Tidak ada di sini kesannya kakak imut menggurui. Kakak imut nggak tahu kok dong. Ajari juga kakak imut kalau kakak imut ada salah atau apapun itu saran kalian, kakak imut suka kok. Kalau ada kesalahannya kakak imut, kalian tolong kasih tahu kakak imut, karena kita kan manusia, nggak ada yang tahu kan apa, tidak ada yang sempurna, kita banyak dosa, banyak khilaf begitu loh. Oke, sudah maghrib ya pemirsa aja. Jadi sampai situ dulu pembahasan bincang-bincang dengan kakak imut. Insya Allah kalau ada lagi kesempatan kita lanjut di next keduanya, di bagaimana kakak imut di proses syutingnya karena salah. Jadi sampai situ kapang dulu pemirsa. Di semoga sharing-sharing kakak imut ini bisa mohon maaf begitu tuh kakak imut kalau bicara tidak mudah untuk dimengerti. Saya juga tidak mengerti. Semua kalian mengerti apa yang kakak imut sampaikan dari tadi ya. Karena teman-teman kakak imut juga biasa jengkel dengan kakak imut gara-gara kakak imut begitu pemirsa. Nggak tahu itu lupa atau bagaimana, karena kakak imut tuh begitu biasanya apa yang kakak imut ingin sampaikan itu kalau keluar itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya kakak imut begitu ya. Mengerti pemirsa? Mungkin ada yang sudah posted anunya kakak imut, tapi tenang saja pemirsa, kakak imut masih normal, alhamdulillah. Masih tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk, dan masih tahu pemirsa. Kakak imut masih punya malu Jina. biarpun malu-maluin atau bagaimana, tapi masih ada kontrolnya pemirsa. Jadi sampai situ dulu pemirsa. Mohon maaf kalau penjelasan kakak imut terlalu berbelit-belit, mengganggu telinga kalian atau apapun itu. Minta maaf ke pemirsa. Ya sampai situ dulu pemirsa. Mohon maaf kalau ada kesalahannya kakak imut. Dan semoga kita semua sehat selalu dan semangat selalu, jadi diri sendiri, berbuat yang baik-baik. Amin. Dan semoga kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi panjangan umur dan diberi banyak rezeki. Amin. Amin. Dan kalian semua pemirsa yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, semoga sehat dan sukses selalu Ki. Salam Akina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.